Saat ini, dunia sedang dihadapi oleh sebuah masalah yang diakibatkan oleh benda kecil yang menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Benda tersebut bernama virus corona. Virus ini mengakibatkan terhentinya berbagai aktivitas di dunia, mulai dari sekolah, kantor, pusat perbelanjaan, hingga rekreasi pun terhenti karenanya. Ya, virus kecil ini seakan melumpuhkan dunia. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah sebuah penyakit yang muncul pada akhir tahun 2019 yang disebabkan oleh novel coronavirus. Virus ini merupakan bagian dari keluarga virus corona yang memiliki jenis-jenis yang lain yang juga pernah menjadi permasalahan dunia, seperti SARS dan MERS. Virus corona yang sudah pernah menyerang manusia ada dua tipe, yaitu alpha corona dan beta corona. Beta corona adalah yang lebih berbahaya karena menyerang saluran pernapasan bagian bawah. Berikut merupakan jenis-jenis virus corona berdasarkan tipenya. Virus ini menyebar dengan perantara droplet atau tetesan yang keluar dari tubuh orang yang terinfeksi dan kemudian mengenai orang lain. Selain itu, tetesan tersebut juga dapat jatuh ke permukaan benda yang apabila dipegang oleh orang lain dapat berpotensi untuk tertular. Penderita COVID-19 memiliki gejala-gejala awal yang berbeda dan tidak terlalu signifikan. Menurut sumber dari WHO, kebanyakan pasien mengalami gejala demam, batuk kering, dan keletihan. Dilansir dari detiknews.com, penyebaran virus corona diawali di kota Wuhan, Cina. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan pada awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di Rumah Sakit Wuhan, tampil sebagai whistleblower dan menyebarkan berita virus misterius itu lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina baru bergerak menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya. Sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus menyebar ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Pada akhir bulan Januari 2020, tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusulkan negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu, sudah dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia, 50 orang meninggal. Selanjutnya, WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Sejak awal Februari tahun 2020 sampai sekarang, kota Wuhan telah ditutup total. Semua provinsi di daratan Cina sudah melaporkan adanya kasus corona. Pada tanggal 26 April 2020, telah terdapat total kasus sebanyak 2.932.324 dengan total kematian sebanyak 203.603 dan total
kesembuhan sebanyak 839.092. Kasus terbanyak terdapat di USA dengan jumlah sebesar 960.896 dengan total kematian 54.265 dan total sembuh 118.162. Dilansir dari CNN Indonesia, setidaknya sepertiga dari populasi dunia hidup di bawah kebijakan lockdown atau penutupan wilayah dan tak lagi bebas bepergian akibat virus corona atau COVID-19 yang semakin menyebar. Cina, tempat pertama kali virus itu menyebar, memberlakukan lockdown di kota Wuhan sejak 23 Januari. Beberapa negara pun mengikuti langkah Cina, seperti Italia, India, Spanyol, dan Inggris. Namun tiap negara memiliki mekanisme berbeda dalam menerapkan aturan itu, dari menutup perbatasan wilayah hingga melarang warga keluar rumah. Cina dianggap sukses membendung penyebaran virus corona dengan cara itu. Namun ada pula negara yang justru kacau sejak lockdown berlangsung. Bagaimana corona bisa masuk negara Indonesia ini? Dari sumber harapanrakyat.com, kompasiana.com, merdeka.com, kompas.com, cnnindonesia.com, dan idntimes.com, COVID-19 masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 melalui ibu-ibu warga Jepang, katakanlah si J, yang berkunjung ke Indonesia. Saat itu dia bertemu dengan teman dekatnya, katakanlah si A, yang ada di Indonesia. Selang 2 hari berikutnya, A sakit batuk-batuk dan segera pergi ke rumah sakit. Akan tetapi, batuknya bertambah parah, pun disertai kejang-kejang. Saat itu juga temannya si J menelpon si A dan mengatakan bahwa dia terkena corona. Begitulah masuknya virus corona di Indonesia. COVID-19 ini sangatlah nakal. PDKT-nya sangat ampuh. Tak perlu mengatakan permisi, langsung saja siapa yang di dekatnya akan dihinggapi olehnya. Sehingga penyebaran makhluk ini sangatlah cepat. Per 23 April 2020, sudah muncul 7.775 kasus virus corona di Indonesia dengan kematian 647 orang dan 960 orang bisa sembuh. Untuk lebih jelasnya, berikut grafik kasus COVID-19 bulan Maret hingga April di Indonesia. Terlihat bahwa grafik pada awalnya konstan. Mulai 15 Maret, grafik terlihat naik. Mulai 6 April, kenaikan grafik terlihat makin tajam. Jadi, kenaikan kurva kasus COVID-19 adalah seperti berikut. Untuk selanjutnya, berikut peta persebaran COVID-19 di Provinsi Indonesia bulan Maret hingga April 2020. Terlihat bahwa COVID-19 ini sudah mampir di seluruh provinsi di Indonesia. Mari kita cari siapa yang memiliki kasus terbanyak. Nah, Pulau Jawa adalah pulau dengan provinsi yang memiliki persebaran COVID-19 paling tinggi. Masing-masing provinsi di Jawa tersebut, kecuali DIY dan Banten, memiliki lebih dari 500 kasus COVID-19. Untuk provinsi dengan persebaran paling sedikit adalah Provinsi Aceh, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, dan Gorontalo dengan persebaran COVID-19 ini kurang dari 10 kasus. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Pencegahan dapat dilakukan dengan meminimalisir kontak dengan orang, seperti ilustrasi ini. Salah satunya dengan memakai masker. Masker tidak hanya dipakai oleh orang yang sakit saja, tetapi juga dengan orang yang sehat. Kemudian, cuci tangan. Di masa pandemi ini, cuci tangan merupakan hal yang harus dilakukan sesering mungkin. Cuci tangan menggunakan sabun dan usap ke seluruh permukaan tangan, seperti panduan berikut ini. Lalu, jaga jarak juga merupakan langkah pencegahan penyebaran virus corona, minimal 1 meter.
atau nama istilahnya physical distancing. Selain ketiga cara tadi, sebenarnya masih banyak cara pencegahannya, seperti berolahraga, istirahat cukup, dan makan makanan bergizi. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah tetap di rumah saja. Mau itu PSBB, lockdown, ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya, semuanya menghimbau untuk tetap di rumah saja. Karena dengan tetap di rumah saja, kita dapat melindungi diri dari serangan virus yang ada di luar sana, sekaligus dapat memutus rantai penyebaran virus corona. So, stay alive dan tetap di rumah saja.